semuanya, perkenalkan nama saya Tanasius Carlos Priwayuda dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 21 C3. Dan pada hari ini saya akan merangkum pertemuan keempat yaitu pengelolaan data IoT dengan dosen pengampu adalah Pak Asep Arwan. Lanjut saja ke materinya. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah pertama peran IoT dalam pengelolaan data. IoT itu memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat. Dan di sini adalah proses pengolahan datanya, yang dimana pengumpulan data, pengiriman data, pengolahan data, analisis data, dan tindakan. Pengumpulan data yang dimana sensor itu akan mengumpulkan data dari lingkungan, lalu akan mengirimkan datanya melalui jaringan atau server ataupun platform. Yang dimana pengiriman data ini didapatkan dari kiriman data seperti WiFi, jaringan WiFi ke server, lalu jaringan seluler ke server, dan lain sebagainya. Lalu untuk pengolahan datanya, yang dimana data ini diolah untuk mendapatkan wawasan yang berarti, yang dimana dalam perangkat IoT ini dia akan mengolah data dari pengumpulan data yang sudah kita dapatkan, lalu akan menganalisiskan data, mengidentifikasi tren ataupun pola, lalu akan memunculkan tindakan yang dimana hasil dari pengumpulan data itu akan dilampirkan di tindakan tersebut. Dan ini proses pengolahan datanya, yang mana ada pendeteksian fenomena, konversi ke data digital, penyimpanan sementara, dan pengiriman data. Yang pertama itu pendeteksian fenomena. Sensor ini akan mendeteksi perubahan di lingkungan, seperti peningkatan suhu ataupun gerakan. Terus contoh lainnya konversi ke data digital. Sensor itu akan mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Lalu ada penyimpanan sementara. Data disimpan ke sensor sebelum dikirimkan ke tempat tujuan. Lalu ada pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan, baik kabel ataupun dari kabel, ke server ataupun platform untuk analisis lebih lanjut. Lalu tantangan dalam pengumpulan data itu ada apa aja? Yang pertama itu ada kesesuaian sensor, di mana pemilihan sensor yang tepat itu untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Contohnya ada sensor api, sensor udara, sensor suhu, dan lain sebagainya. Lalu akurasi data, itu untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ketersediaan energi. Nah, di sini beberapa sensor itu menggunakan energinya masing-masing. Ada yang menggunakan baterai, ada yang menggunakan sensor cahaya, menggunakan solar panel sebagai contohnya, ataupun listrik dan energi lain sebagainya. Lalu konektivitas. Nah, di sini konektivitas itu memastikan jaringan yang aman dan lancar untuk mengirimkan data supaya tidak ada latensi yang terlalu berlebihan. Di sini akan membahas studi kasus dalam smartphone. Nah, dalam smartphone ini dia ada sensor suhu, cahaya, dan gerak sebagai pengumpulan datanya. Lalu data tersebut dikirimkan ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC, lalu menganalisis data, mengidentifikasi pola penggunaan untuk efisiensi energinya. Pengiriman data sendiri itu merupakan langkah krusial setelah pengumpulan data, di mana ketika pengumpulan data ada yang salah, maka data yang dikirimkan pun akan salah. Nah, sebagai contohnya yang tadi, di sini ada proses pengirimannya, pengumpulan dan proses, koneksi jaringan, protokol pengiriman ke server ataupun platform, lalu penyimpanan data. Metode pengiriman data itu ada beberapa, yaitu perangkat mengirimkan data ke topik tertentu, terus perangkat mengirimkan permintaan, lalu data dikumpulkan, dan data penting itu menjadi prioritas utama yang lebih tinggi dalam pengiriman. Nah, di sini pengolahan data dalam IoT. Pengolahan data melibatkan analisis transformasi dari data mentah menjadi wawasan yang berharga ataupun menjadi data matang yang siap untuk dilanjutkan.
Nah, tahapan pengumpulan data ini ada penerimaan data, pembersihan data, transformasi data, analisis data, visualisasi data, interpretasi, dan keputusan. Di sini ada teknik pengolahan data IoT, yaitu analisis deskriptif, analisis pemetaan, analisis prediktif, analisis pemrosesan sinyal, dan machine learning. Ada berbagai macam. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.